Belum ada? Udah yang di Jogja udah ada berapa orang? Masih mute. Fatahila Harsadani ngomong dari tadi masih mute. Enggak, Bu, aku lagi ngomong sama Aji, Bu. Oh, oke. Banyak kok, Bu, ada sekitar 30 orang yang di Jogja. Ininya apa namanya? Praktikumnya udah mulai belum ya? Mestinya belum kan ya? Praktikum pemrograman. Sudah dikasih info belum sama Pak Arief kemarin, minggu kemarin? Baru aku tanyain ke Mas Manggala, Bu, tadi, Bu. Belum dibahas lagi, Bu. Mungkin minggu depan juga, Bu, kayaknya. Praktikumnya offline kan ya? Ya kan? Apa online? Mungkin bakal ada yang offline sama yang online, Bu. Tapi belum tahu, ini masih bimbang, Bu. Enakan offline, tapi nanti tergantung asistennya lah. Oke, kita mulai aja mainan string. Masih ingat string itu apa? Siapa nih yang mau jawab? Dania tadi mulutnya gerak nih, tapi saya nggak tahu dia ngomong sama saya apa sama orang rumahnya nih. Sama orang rumah, Bu. Masih ingat string itu apa? Karakter. Tipe data text, Bu. Ya, kadang nomor juga bisa jadi karakter ya, atau gambar juga bisa jadi karakter. Tapi biasanya memang yang sering dipakai kalau kita pakai string itu ya apa namanya, huruf apa ini. Saya kelihatan kan ya? Kelihatan. Oke, string itu kumpulan karakter. Biasanya pakai ada yang masuk, bentar. Merepotkan sekali nih pakai email UIN. Biasanya ada yang pakai tanda petik 2, ada yang pakai 1. Kalau misalnya barisnya lebih dari 1, kalian bisa pakai tanda petiknya itu, kalian bisa pakai 3 susun-susun. Atau tanda petiknya 3, bisa juga untuk memisah tiap, jadi kalian nulisnya 1 nih, set panjang banget. Tapi untuk tiap barisnya nanti kalian pakai slice terus ada N-nya. Kita coba. Coba sendiri apa coba bareng-bareng? Bareng-bareng, Bu. Bareng, Bu. Siapa yang mau buka? Saya ya mestinya ya. Kalian nggak bisa ya? Jangan saya terus ah. Siapa gitu? Saya stop dulu. Belum. Oke. Saya entire screen aja. Kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi untuk string ini misalnya
Kalau kayak biasa kan, print dalam kurung apa gitu. 1, 2, 3, 4 ini udah biasalah ya, kayak gini. Atau misalnya untuk kalau misalnya dia lebih dari satu baris, tulis apa? Ketiga ini adalah yang tadi kalau pakai karakter slash terus n, kalian coba pakai 1 kali, terus Belum ada namanya, belum Bu. ada namanya. Kan mulai errornya. Kenapa kamu tidak mau? Kemarin dia mau, kenapa sekarang tidak mau? Kamu pakai gini. Mestinya bisa, saya nggak tahu. Saya kelupaan apa. Mohon Ada maaf, yang- Bu. Ini saya kan mau pindah device. Ini kan saya pakai HP, itu saya mau pindah laptop, mungkin bisa di ACC di Google Meet-nya. Oh iya. Ini why? Mulai.
Bu, aku nyoba tapi bisa. Oke, gimana? Ada nih. Gimana? Coba di share screen coba. Semalam bisa, kenapa hari ini nggak bisa ya? Coba. Bisa share kan? Bentar ya, Bu. Saya masih penasaran. Wih. Nah kan, mesti bisa toh. Kenapa saya nggak bisa? Kesel. Mungkin kurang spasi tadi, Bu. Ada spasinya. Garis miringnya, Bu. Garis miringnya, Bu. Akhirnya kebalik. Petiknya. Oh, astagfirullahalazim. Iya, garis miringnya. Salah ini, salah garis miring. Ada yang kiri, ada yang kanan. Hati-hati. Kasih Dania. Oke, kita lanjut. Jadi ingat ya, tanda penanda antar tiap baris itu kalau kalian lurus terus itu bisa slice terus end. Itu ingat dulu, nanti kita pakai sampai ke belakang. Terus ke escape karakter. Nah, penanda si string itu kan tanda petik, kalau enggak tanda petik 2 itu kalau enggak yang satu. Kalau misalnya saya mau nulis it's a string that consists of multiple lines. Ini kan nanti dia ke si tanda petik yang ini dihitung sebagai operatornya si stringnya. Untuk menghindari itu dipakein slash-nya yang ini supaya dia bisa dianggap sebagai string sampai ke belakang. Jadi yang ini tuh si tanda petik yang ini dianggap sebagai string, dia dipakein escape karakter pakai slice. Ibu belum share screen. Astagfirullah. Oke. Jadi nih, kan kalau saya nulis gini dulu aja, tanda perpanjangan. Ini kan dari warnanya aja kayaknya bakalan error nih. Ada 2 cara. Kalian bisa pakai ini, yang tanda petik 2. Jadi di si ini bakalan dianggap sebagai string. Atau kalian bisa pakai
Udah langsung syntax error aja nih. Apa lagi? Kurang tanda petik, Bu. Oh iya. Kayak gitu ya. Jadi entah kalian pakai double apa kan string ada dua ya, yang satu sama yang tanda petik dua kalian pertukarkan. Misalnya di dalamnya kalian mau buat huruf yang misalnya is a string, yang ini di sini, berarti yang ininya yang kalian jadiin satu. Nanti improvisasi kalian aja. Selanjutnya pada operasi pada string. Operasi pada string itu ada operasi penggabungan, perkalian, terus ada menyisipkan, mencari, macam-macam. Nah, untuk yang pertama ini operasi in. Jadi kalian misalnya mau memastikan satu kata itu ada di string yang kalian periksa. Misalnya di sini ada berita judulnya mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga belajar pemrograman tiap Sabtu pagi. Kalian mau memastikan biasanya ini sih kalau misalnya kalian ingin mencari berita yang ada apanya gitu. Nanti sintaknya itu string yang mau kalian cari, terus in, terus stringnya, nama stringnya. Misalnya kalian mau cari UIN di berita nanti ini, kalau dia hasilnya nanti kalau misalnya ada, dia hasilnya, kalau tidak ada dia false, kalau ada dia true. Kira-kira yang ini hasilnya nanti apa? True, Bu. True, Bu. Yang bawah? False. False. Oke, kayak gitu ya. Selanjutnya ada perkalian sama penjumlahan. Misalnya, kayaknya penjumlahan udah saya singgung kemarin pas operator. Jadi misalnya prodi, afiliasi itu adalah gabungan dari prodi dan fakultas. Jadi nanti teknik industri ini, teknik industri, sains dan fakultas sains dan teknologi. Misalnya nih, ini saya hapus dulu aja. Langsung saya copy. Kira-kira nanti jadinya seperti apa? Kalau teknik industri ditambah sains dan teknologi, jadinya seperti apa? Coba ditulis di komen. Hasilnya itu nanti cuma gabungan teknik industri sama sains dan teknologi. Tapi kalau misalnya sintaknya saya tulis seperti ini, afiliasi sama dengan prodi ditambah fakultas, kira-kira nanti hasilnya seperti apa? Ini saya ulang lah. Misalnya kan ini U, ini I. Ini kalau saya run, hasilnya jadi kan kayak UI. Perhatiin ya ini, perhatiin. Nah, kalau misalnya ini, saya ganti jadi teknik industri, terus ini saya ganti jadi sains dan teknologi. Kalau saya run, nanti hasilnya seperti apa? Coba ditulis di komen.
Wisnu Endarti. Beda nih. Siapa lagi? Oke, udah pada nyoba semua nih. Kok bisa nggak ada spasinya ya? Bener. Udah nyoba. Jadi ini kalau di run, spasinya hilang. Oke. Gini ya. Karena dia si komputer ini kan cuma menggabungkan apa yang kalian tulis yang pertama sama yang kedua. Nah, supaya apa namanya? Supaya enak dilihat, ini kalian tambahin spasi di sini. Kalian harus mendefinisikan spasinya sendiri. Jangan sampai lupa ya, kalau misalnya mau nulis apa-apa, kalau misalnya ada spasinya, kalian harus, kalau dengan penjumlahan, kalian harus mendefinisikan spasinya sendiri. Hal yang sama terjadi untuk perkalian. Sampai sini udah paham ya, bedanya kalau nggak pakai spasi sama pakai spasi? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Oke, biasanya kan sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya tanpa ini bisa kok Bu, bisa. Cuma nanti hasilnya itu nggak enak dilihat, bisa tanpa spasi. Nah, ini nanti bisa mempengaruhi kalau misalnya kalian mau memformat lagi dengan sintaks yang lebih lanjut. Nanti saya liatin lagi di belakang. Kalau untuk untuk perkalian, ini sebenarnya lebih ke memudahkan kalian daripada nulis banyak-banyak. Misalnya biasanya untuk menulis garis pemisah seperti ini, kalau ditulis satu kan panjang nih, daripada nulis lama-lama, kalian langsung kalikan saja berapa kali kalian ingin mengulang string tersebut. Jadi kalau misalnya mau ngasih batas, biasanya buat menunjukkan perbedaan kode atas sama kode bawahnya itu yang mau dikode beda lagi kan biasanya pakai garis. Nah, kalian bisa menggunakan perkalian string ini untuk mensimpelkan. Untuk bikin si sintak kalian itu lebih simpel gitu. Nah, selanjutnya ada memotong string. Kalian mestinya dulu masih ingat pas list, misalnya mau afiliasi sama dengan misalnya tulisannya ini kita anggap pada string ini, si tulisan ini kita anggap sebagai sebuah list. Nah, saya nanya, ini list ini, misalnya listnya ini ya, si Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga. Ada berapa karakter? Ada berapa, bukan ada berapa kan? Ada berapa bagian, ada berapa poin? 5 kata, Bu. Nah, list itu ngitungnya per kata, per huruf, atau per karakter? Per karakter, Bu. Berarti ini ada berapa? Ketawain. 1 nggak sih? Anggap satu kalimat ini adalah satu list. List itu dihitungnya per karakter. Nah, kalau dilihat di sini dia ada berapa karakter? Isinya ada berapa? Bu, kalau spasi dihitung nggak? Hitung. Oh.
Pasti termasuk karakter. Makanya kan tadi di atas dia ikut ditambahkan karena dia termasuk karakter. Ini kenapa ditinggal rumahku jadi banyak nyamuknya? 34, Bu. 33, Bu. 33, 34. Hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Dapat ada yang gitu 33 nih. Tiga empat, tiga empat. Jadi misalnya nih, saya mau memotong string. Saya cuma kalau dia indexing berarti kalian cuma mengambil karakter ke I dari si list tersebut. Nah, kalian coba print afiliasi ke 7, 11 sama 17 hasilnya seperti apa? Coba tulis di komen. Langsung kalian semuanya deh, indexing sama slicing biar lihat bedanya seperti apa. Yang ini yang merah itu sintaknya. Oh, ini ada sintaknya. Apakah sudah? Udah dicoba belum? Atau udah tahu jawabannya belum tanpa mencoba? Si indexing ini artinya kalian kalau ada nomornya di situ, kalian milih karakter yang ditampilkan itu adalah karakter dengan nomor indeks ke I. Jadi misalnya saya nulis afiliasi 7. Jadi nanti yang akan ditampilkan adalah karakter ke-7. Cuma karakter ke-7. Sementara kalau di slicing itu kalian mengambil satu range. Range-nya itu kalian tulis nomor indeksnya dari awal sampai akhir. Nah, Iqbal Syahron udah. Yang lainnya apakah sama hasilnya?
Coba yang ini. Tambah lagi ya. 1 lagi. Ini kemarin sudah dipelajari pas indeks. Berarti sama-sama jawabannya ya. IS, I, itu G. Kok bisa G yang terakhir? Yang min 2. Ada yang bisa jawab nggak? Karena dihitung dari belakang, Bu. Oke. Ini tuh berarti sebenarnya spasinya dihitung apa enggak kalau seperti ini? Nggak dihitung, Bu. Yang nggak ngitung spasi. Spasinya nggak dihitung ya. Terus ini, kalau awalnya tidak diberi nomor, berarti dia langsung mulainya dari awal aja. Kalau akhirnya tidak diberi nomor, berarti dia dari 17 sampai akhir.
Oke ya. Selanjutnya kita ke sudah find karakter. Yang perlu kalian ingat di sini, kalau find karakter itu nanti yang keluar adalah nomor indeksnya. Jadi misalnya saya mencari find rupiah, nanti yang keluar adalah indeksnya si dalam kurung ini. Dalam kurung, buka kurungnya ya. Terus kalau misalnya saya mencari tutup kurungnya, yang keluar adalah nomor indeks dari si tutup kurung ini. Terus misalnya saya ingin, kemarin kayaknya sudah dipelajari pas di list, misalnya saya ingin mengeluarkan hasil dari pencarian itu, string dari hasil pencarian itu biasanya pakai teks. Kalian bisa mencoba dengan sintaks ini. Jadi nanti di sini ada yang mau komen nggak? Kenapa di sini ada yang bisa membaca nggak? Ini saya sebenarnya mau ngeprint apa? Jadi kan tadi ini, kalau saya slicing dari indeks awal sampai indeks akhir yang saya mau slicing, saya mau ngambil sebagian dari string yang saya tulis. Misalnya saya cuma mau ngambil UIN, berarti U tadi nomor berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saya nulis dari nomor 16 sampai 18, nanti keluar UIN. Nah, di sini saya nggak tahu si yang mau saya cari itu ada di mana, makanya saya nyari rupiah, buka kurungnya yang ada rupiahnya sama tutup kurungnya dulu. Terus habis saya cari, mau saya print. Sebenarnya kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak di sini sebenarnya saya mau ngeprint apa? Kalau seperti ini. Angka, Bu. Apa? Saya mau print apa? Rp 125.000 mungkin, Bu. Ya. Cobanya ya. Jadi saya nggak perlu nyari. Kalau tadi di slicing yang tadi kan saya harus nyari dulu saya harus ngitung dari awal RP-nya itu ada di indeks nomor berapa. Indeksnya itu berapa gitu nomornya. Cuma kalau misalnya saya langsung cari pakai find, nanti saya bisa langsung dapat dia ada di indeks berapa, terus nanti saya langsung slice
langsung keluar si string yang saya inginkan itu seberapa. Kenapa saya harus menambah 1 di, kenapa? Boleh? Kalian nggak tahu isinya? Kalian cari dulu di pakai in. Kalian cari itu bisa pakai in, ada apa enggak di situ? Atau enggak kalian lihat aja sebenarnya yang mau kalian cari itu awalnya sama nomor indeksnya yang enggak kalian tahu. Tapi kalau stringnya karakternya kan mestinya kalian tahu dengan melihat. Kecuali misalnya kalian emang beneran nggak tahu isi itu nggak tahu, nanti kalian bisa cari pakai ada lagi operasi yang lain nanti di belakang. Kita belajarnya minggu ini apa minggu depan? Bukan indeks keberapa. Kalian harus tahu apa yang mau kalian cari. Exactly. Jadi kalian harus misalnya ini, saya mau nyari angka 125.000 rupiah. Saya mau nyari itu baru bisa kalian nyari pakai find. Kalau misalnya kalian cuma misalnya mau nyari angka yang 4 digit, nanti ada lagi di belakang sintaksnya sendiri. Gitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana? Kalau nggak ada, saya lanjut. Mengganti substring, ya biasa kayak di Word, kalau kalian mau ganti, kalian tinggal, kalau di sini kalian tulis apa yang mau kalian ganti apa, terus kata lamanya apa, kata apa karakter barunya apa. Jadi kalian bisa langsung mengganti satu kalimat, bisa mengganti satu karakter atau beberapa karakter yang kalian mau ganti. Kalau kayak gini udah nangkep belum? Kalau saya mau ganti Sabtu sama Senin, ya udah saya tinggal yang mau saya ganti ada di berita. Beritanya jadi berita update. Saya masukkan di sini variabel baru. Kalian pakai variabel yang lama juga nggak apa-apa, tapi nanti variabel isi dari variabel lama kalian akan berubah. Paham nggak nih maksud saya? Kalau misalnya gini, variabel ini saya ganti jadi berita, bisa apa enggak? Jalan apa enggak? Kalau sintaksnya jadi kayak gini bisa apa enggak? Insya Allah. Insya Allah bisa. Insya Allah apa bisa? Bisa jalan apa enggak? Bisa jalan? Insya Allah Bu, dicoba aja ya. Jadi yang sebelum diganti maksudnya? Yang itu loh, yang masih Sabtu. Yang masih ini? Mungkin ya, Bu. Coba ya, mari kita coba.
Sharean ya. Jadinya kayak gini. Ay. Jadi kesimpulannya bisa apa enggak nih? Bisa. Tapi Jadi bisa. hari Senin, Bu. Ya, bisa jadi hari Senin. Cuma jadi kayak gini. Kalau misalnya, ini kan variabel ya. Masih ingat nggak dulu variabel? Ini kan dari Sabtu pagi menjadi Senin pagi. Konsekuensinya, keuntungannya kalian jadi nggak bingung berita yang kalian maksud itu apa. Jadi judul berita kalian itu tetap tiap Senin pagi, jadi cuma ada satu. Tapi konsekuensinya kalian nggak punya trace apa yang sudah kalian ganti. Kalian jadi, kalau misalnya temennya yang ganti, kalian nggak tahu temennya tuh habis ganti apa. Nggak enaknya di situ ya. Jadi kayak kalian format, apa sih ini? Jadi kayak kalian format Word, kalau misalnya namanya sama, kalian kan nggak punya, kalau sekarang bisa sih pakai trace. Kalau dulu nggak bisa tahu temennya tuh habis ganti apa aja, karena wadahnya, nama filenya atau nama variabelnya itu sama. Tapi ya itu kan tergantung nanti kebutuhan kalian mau seperti apa. Kalian mau mendefinisikan ulang si variabel atau membuat variabel baru yang merupakan update dari variabel yang lama. Kayak gitu. Paham nggak ini maksud saya? Paham, Bu. Oke. Ganti substring udah. Ini cepet tuh. Tinggal menggabungkan string dari list. Jadi kalau misalnya kalian punya list kalimat apa list kata, kalian bisa menggabungkannya jadi satu kalimat utuh atau satu paragraf utuh. Kalian pakai sintaksnya join, cuma yang harus kalian ingat, kalian harus pakai separator. Kayak tadi kalau misalnya kalian nambah, kalian di tengahnya kalian tambahin sih. Nah, kalau di sini separatornya itu kalian bisa terserah kalian mau nambahin apa. Kalau misalnya kalimat berarti kalian tambahin titik. Kalau misalnya antar paragraf kalian tambahin slice n. Terserah kalian nanti. Contoh sintaknya seperti ini. Ini kan separatornya di depan nih. Kalau spasinya kan ini nggak kelihatan. Kalau yang slice-nya ini ada di sini. Hasilnya yo nanti ini jadi apa? Jadi apa kira-kira? Habis directory ada apa? Join itu gabungin, mirip kayak tanda tambah tadi. Cuma kalau yang ini kalian nggak perlu nulis tambah terus. Dia akan gabung dengan sendirinya ya, tapi pakai separator. Kira-kira kayak gitu. Yang di list katanya juga kayak gitu nanti mahasiswa Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga jadi satu kalimat. Nah, jadi kayak gini. Kebalikannya adalah kalian punya string, kalian mau ubah jadi list. Ya tinggal pakai split. Cuma yang harus kalian ingat, ini kan ada
kalau kalian tidak memberikan separator, jadi separator default adalah spasi. Kalau misalnya kalian di sini tulis separator, separatornya adalah separator yang sudah kalian definisikan. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Kurang paham, Bu. Loh. Jadi gini, ini kan saya punya kalimat nih, yang ini kan mahasiswa teknik industri UIN Sunan Kalijaga yang tiap Sabtu pagi. Terus saya mau mengubah ini, si kalimat ini menjadi kata-kata. Saya mau pisah tiap katanya. Saya pakai split. Nah, di sini saya nggak perlu nulis separator, karena separatornya itu adalah koma. Bukan. Jadi, separatornya itu dia akan dibagi berdasarkan spasi. Sorry, tadi saya ngomong spasi ya. Dia akan dibagi berdasarkan spasi yang ada di sini. Jadi misalnya di sini nggak ada spasi. Mahasiswa teknik ini nggak ada spasi. Nanti dia di run-nya, mahasiswa teknik itu dijadikan satu. Nah, kalau misalnya di sini ada titik, di sini ada titik, dan saya mau membagi kalimat tersebut berdasarkan titiknya. Saya di sini harus separator di sini, saya harus mendefinisikan separatornya itu sebagai titik. Karena kalau tidak saya definisikan, dia akan menganggap separatornya itu adalah spasi. Ini kena separator yang kemana? Bentar. Pintar sekali Anda, Dian. Tahu nggak salahnya apa? Ada yang tahu salahnya apa? Dan itu kenapa dari tadi saya salah operator terus? Saya ingin mendefinisikan titik ini sebagai separator. Tapi kalau saya nulis titik, dia error. Invalid syntax. Ada yang tahu kenapa salah?
Saya juga bisa. Dari contoh ini udah paham atau masih ada yang mau ditanyakan nih? Slide-nya. Masih ada yang kurang jelas nggak? Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau yang contoh pertama, saya membagi tiap kata berdasarkan spasinya. Sama dengan contoh kedua, separatornya adalah spasi. Jadi bukan tiap kata sih, tiap elemen yang ada di string ini akan dibagi berdasarkan spasi. Jadi kalau ada spasi dipisah, spasi dipisah. Kalau yang nomor 3, saya bagi berdasarkan separatornya itu adalah titik. Jadi di antara tiap sama Sabtu ada titik. Jadi dari mahasiswa teknik sampai tiap merupakan jadi satu karakter. Sabtu paginya itu juga merupakan indeksnya 1. Nah, yang terakhir saya bagi berdasarkan baris. Di sini kan sebenarnya nggak ada kan ya, slice n-nya itu nggak ada, tapi karena di sini ada barisnya, baris 1, 2, 3, nanti setelah saya bagi berdasarkan baris, di sini dia juga akan kalau saya pakai separatornya adalah separator baris, di sini dia akan terbagi menjadi baris. Ada yang mau ditanyakan nggak? Yang ketiga itu kok bisa ada slash n-nya ya Bu, yang di hasil? Yang ini? Iya. Karena dia ini, dari sini kan, sebenarnya kan di sini ada slice n nih, nggak kelihatan. Terus dia nganggap slice n-nya sebagai karakter. Tapi di atasnya nggak ada ya. Kayak gitu. Karena ini kan titik. Kalau saya slice-nya hilang. Kalau kayak gini kan sebenarnya ada slice n di sini nih. Tarik di sini. Jadi kalian kalau nggak mau ngenter atau tapi nggak perlu slice n sih, tinggal 3 aja udah cukup. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada saya pindah.
Kalau nggak ada, saya pindah lagi langsung ke format. Jadi kalau di format yang pertama ini kalian ingin menyisipkan variabel ke dalam template string yang sudah ada. Jadi misalnya ada yang pakai mailing, kalau di Word biasanya pakai mailing, tinggal dikasih misalnya buat bikin sertifikat. Yang sering bikin sertifikat online mestinya udah paham masalah menyisipkan variabel, jadi kalian tinggal kasih, kalau di Microsoft Office dan teman-temannya kalian pakai tanda kurung siku 2 itu. Nah, kalau di sini untuk yang pertama ada 3 macam. Yang pertama kalian pakai tandanya itu kayak persen terus S. Kelihatan nggak ini? Pakai kecilan. Jadi ini merupakan kayak kalian semacam bikin ruang atau semacam bikin tempat buat diisi, kalian nandain tempatnya itu pakai ini. Nanti mengisinya itu berdasarkan urutan dari string yang kalian masukkan. Yang kedua, kalian bisa pakai ini kurung kurawal ya. Kurung kurawalnya itu kalian kasih variabel, nama dan asal. Kalau yang ini kalian bisa balik-balik masuknya. Variabelnya kalian insertnya. Masukannya bisa kalian balik, mau nama dulu apa mau asal dulu. Yang penting pendefinisian variabelnya itu jelas, mana yang nama, mana yang asal. Kalau yang pakai string interpolation, sintaknya lebih singkat. Kalian tinggal F kecil, terus aksen, tulis formatnya. Nggak perlu nulis format lagi, template formatnya seperti apa. Langsung aja kalian tulis formatnya mau seperti apa, terus kurung kurawal lagi, variabel yang mau kalian masukkan apa. Tapi variabelnya sudah kalian tentukan di awal. Ada yang mau ditanyakan nggak yang di sini? Yang di format string ini? Mau nyoba sendiri-sendiri apa nyoba bareng-bareng? Halo? Masih ada kah? Bareng Bu, coba bareng. Siapa yang mau nyoba? Saya? Apa kalian? Malah jatuh. Oke. Silahkan dicoba. Coba, ini hasilnya apa nih? Saya sebutin namanya ya. Sepi banget. Sintaknya saya tulis di
Sintaknya saya bagiin di ini aja. Oke. Siapa nih? Meita Vanessa. Kira-kira hasil yang keprint apa, Mbak? Mbak Meita? Meita Vanessa. Nggak perlu dicoba kok, cukup dibaca. Tak. Siapa lagi nih yang ada? Mbak Meita, hasilnya apa Mbak? Kira-kira. Kalau saya pakai interpolasi dengan sintaks seperti yang saya tulis di atas. Siapa lagi nih? Heru, Mas Heru? Heru Kurniawan. Iya, Bu. Kira-kira jawabannya apa, Mas? Kira-kira yang keprint apa? Nama terus asalnya, Bu. Jadi gini, saya hitamin lagi aja ya. Formatnya, tadi udah saya ubah. Formatnya itu kan, halo, saya. Kalau ini templatenya berarti perkenalkan asal saya dari, saya mengambil dari variabel asal, kemudian panggil saya, penjumlahan dari kedua variabel ini. Itu merupakan template-nya. Tapi saya nggak perlu nulis template seperti di kedua cara sebelum ini, karena kalau pakai string interpolasi, saya cukup menambahkan F aksen ini ke kalimat yang ingin saya format. Nah, perkenalkan asal saya dari, asal saya merupakan ini, kira-kira nanti keprintnya apa, Mas? Dicoba boleh, dibuka ininya. Dibuka Python-nya. Sintaknya udah saya copy-in ke chat. Jadi ini sebenarnya kayak gini loh. Mana nih? Kok nggak mau ya? Oke, tolong. Jadi misalnya saya punya nih, saya ingin mengisikan UIN sama Yogyakarta. Adalah universitas saya adalah UIN, kota saya adalah Yogyakarta. Nah, saya punya kalimat yang harus jadi kayak saya tuh mau ngirim surat ke orang-orang. Ya udah. Ya. Nah, misalnya Heru, Universitas UIN, Kota Yogyakarta. Kepada titik-titik, ya,
Siapa aja bisa. Mahasiswa. Mahasiswa apa? Di Yogyakarta. Ya, biasanya kan kalau pakai mail merge, pernah pakai mail merge nggak sih? Mail merge sama mail merge. Di mana namanya? Di Word. Saya asumsinya kalian sudah pernah semua. Ada yang pernah pakai fitur ini nggak di Word? Sudah paham. Belum. Atau yang biasa jadi panitia, bikin apa namanya? Biasanya kan namanya kan di insert langsung. Oke, saya jelasin dari awal aja berarti. Saya mau menulis surat ke banyak mahasiswa. Misalnya ada 100 mahasiswa. Kalau saya masukin satu-satu, kan lama. Jadi misalnya ada nama, universitasnya apa, kotanya di mana, gitu kan. Saya ngambil contoh satu mahasiswa ini, namanya Heru. Ini saya mau masukin ke sini nih, nama itu mau saya masukin ke sini. Biasanya kayak gini. Terus ini merupakan mahasiswa universitasnya mau saya taruh sini. Terus kotanya mau saya taruh di sini. Kenapa nggak langsung namanya aja, Bu? Ini biar kalian, misalnya di sini ada siapa lagi nih? Misalnya di sini ada Umi, anak UIN juga, tapi asalnya saya nggak perlu bikin template banyak-banyak. Saya langsung pakai template yang ini aja langsung dah. Nanti biar komputer yang masukin si nama sama universitas sama kotanya. Jadi saya nggak perlu ngetik banyak-banyak. Saya cuma perlu list sama template-nya. Nah, untuk yang pertama, kalau saya punya seperti ini, saya bisa pakai si contoh yang pertama tadi kan pakai ini. Saya pakai si %s ini dengan sintak kayak gini. Jadi si template-nya ada, tapi nanti ini Umi UIN Yogyakartanya ini harus saya masukkan sebenarnya nama universitas apa kota. Dia tahunya nomor 1, 2, 3. Nomor 1 dia masukin ke urutan pertama. Jadi gini. Kan cuma kayak gini kan, ada nomor 1, nomor 2, ya, kalian harus masukin karakternya itu. Kalian harus masukin karakternya itu secara berurutan. Sintaknya tuh yang ini. Kalian harus menentukan template-nya seperti apa dulu, terus masukinnya berurutan UIN, terus kota, UIN, nama UIN, terus Yogyakarta. Yang kedua, kalian bisa pakai string format. Nah, string format. Sampai sini ada pertanyaan? Bu, mohon maaf. Bisa gedein. PPT-nya.
Udah terlihat belum? Cari nggak kelihatan. Iya, tadi Sudah, Bu. kekecilan. Udah ya. Nah, kalau template-nya tadi langsung saya ini aja ya. Ini saya pindah ke sini. Oh, udah jam 12 aja. Bentar. Template-nya yang ini saya masukkan di sini. Nanti saya harus memasukkan si karakternya itu secara berurutan. Yang pertama. Yang kedua, saya bikin template hampir mirip sama ini. Tapi yang ini kalau di Python dia kurung kurawal. Yang kayak gini nih. Ya. Nanti ketika ketika mau mengeluarkan hasil dari formattingnya, saya harus mendefinisikan namanya itu siapa, universitasnya apa, dia dari kota mana. Kalau di sini namanya siapa, asalnya mana, gitu kan. Kebalikannya, kalau saya pakai string interpolasi, nama asal itu saya definisikan di awal, nanti kalau saya mau mengeluarkan hasilnya, saya langsung tulis aja F, aksen, saya mau nulis apa, gitu ta. Misalnya saya mau nulis ini, formatnya ini, kalau yang di sini, yang ditentukan adalah formatnya, kalau yang di string format, kalau yang di string interpolasi, yang ditentukan adalah variabelnya. Sudah paham? Apa masih bingung? Kalau ini, perkenalkan saya asal ini kan bisa diganti-ganti di sini. Yang nggak bisa diganti adalah namanya udah harus Siti Maryam, asalnya dari Yogyakarta. Kalau yang di sini, template-nya itu, ini ganggu. Nggak usah. Template-nya itu sudah ditentukan, halo saya dari mana, tapi nanti si namanya itu siapa, asalnya itu siapa bisa diganti. Ada pertanyaan? Apa masih bingung? Bingung gak nih? Halo? Apa masih nyoba? Oke, kita lanjut, tinggal 2 slide, udah duhur juga. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyain di chat. Oke ya. Tadi itu yang format yang pertama. Yang ini cuma mengubah jenis huruf. Kalau misalnya kalian mau ngerubah huruf kayak di Word, hampir kayak di Word. Kalau mau pakai kapital, mau dirubah semua jadi kapital pakai upper. Kalau mau dirubah jadi kecil semua jadi pakai lower. Capitalize itu huruf pertama dari string. Jadi huruf pertamanya aja. Kalau kalian pakai title, yang dirubah itu huruf setiap kata. Kalau Swapcase, kalian reverse huruf besar jadi huruf kecil jadi huruf besar. Yang terakhir. Kalau kalian mau menghitung panjang stringnya, pakai len, sama kayak di indeks kemarin. Kalian pakai len kalau mau menghitung kata apa muncul berapa kali, kalian bisa pakai count. Stringnya, terus count, terus definisikan apa yang mau kalian cari. Ada yang mau ditanyakan? Udah jam 12.
Oh. Ini jam 12. Bentar, apa lagi nih? Terus untuk mencari tadi yang huruf pakai 4 digit, kalian bisa pakai regular expression atau regular expression itu bisa pakai meta karakter sama special karakter. Listnya itu salah satunya bisa kalian lihat di kalian ada yang buka modulnya Telkom University yang saya bagiin pas 2 minggu lalu nggak? 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, Ding. Pengajaran kapan? 3 minggu lalu sebelum UTS. Ada yang buka modulnya Telkom University itu nggak? Sempat buka, Bu. Oke. Nanti kalau misalnya masih mau belajar lebih lanjut mengenai formatting string ini, kalian bisa buka itu. Coba. Di sana ada pengolahan string. Bentar. Di GitHub. Di situ ada pengolahan string lebih lanjut. Ini karena kita terkendala waktu ya, udah duhur. Kalian lihat di sana aja. Di situ nanti ada list dari meta karakternya. Jadi kalau misalnya kalian mau nyari kalian mau mengeluarkan angka yang cuma misalnya terdiri dari 4 digit. Nanti kalian kalau angka berarti slice D. Contohin aja ya. Tak copyin salah satu dari sana. Tapi kalian harus mengimport dulu kalian harus ngimport modul RE-nya dulu. Ada modul yang harus kalian import. Ada pertanyaan nggak? Kemana ya? Ini. Udah terlihat belum? Terlihat, Bu. Kalau buat mencari file teks tadi kalian pakai regular expression-nya ini, cuma kalian harus import modulnya dulu. Pakai import RE, terus nanti find all. Ini ada meta karakternya, kalian bisa lihat listnya di sini. Ada yang menampung himpunan karakter, ada yang pakai sequence, ada yang antara apa sama apa gitu. Kalian bisa gunakan buat mencari kayak yang tadi, siapa tadi pertanyaannya itu. Kalau misalnya mau nyari 12.500 tapi nggak tahu kalau di situ ada 12.500, kalian mau nyari digit angka 12.500 berapa? 1, 2, 3, 4, 5 angka. Kalian bisa pakai ekspresi ini, terus kalian kalikan 5. Kalau ini kan dia mau nyari 4 digit,
Jadi ekspresinya yang untuk cari di deret, deret, tapi ada 4 deret. Jadi yang keluar nanti tahunnya 1980 sama 1991. Ini ada di sini, nggak terlihat. Ini 1991-nya di sini. Kayak gitu. Nanti kalian bisa baca ulang karena waktunya juga udah mepet. Oh, iya, saya lupa. Untuk penjumlahan yang tadi, saya stop share dulu. Untuk penjumlahan yang tadi, penjumlahan karakter, yang bisa dirubah itu adalah karakter yang sama. String sama string, boolean sama boolean, terus float sama float. Jadi misalnya kalian ada, saya ada contoh nggak ya tadi? Nggak ada. Kalau misalnya tadi kalian mau nambah harga 100.000, misalnya harga tambah 100, 100-nya itu harus kalian jadiin string dulu buat bisa dioperasikan dengan penjumlahan. Itu udah saya ini kan ya, sebenarnya sudah saya singgung pas penjumlahan itu kan, masih ingat nggak? Untuk bisa dijumlah, dia jenis datanya harus sama, ingat itu. Jadi kalau misalnya dia string, kalian harus ngerubah, kalau dia integer atau boolean atau float, angkanya harus kalian rubah jadi string dulu baru bisa ditambahin. Kayak gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Oke. Saya anggap nggak ada pertanyaan. Saya tutup hari ini perkuliahan kita. Minggu depan sepertinya masih dengan saya lagi. Untuk praktikumnya nanti saya tanyakan lagi ke Pak Arif. Mestinya minggu-minggu ini udah mulai. Oke. Mohon maaf Bu, untuk PPT-nya apakah bisa di-share Bu? Saya bagikan nanti. Sama yang minggu-minggu sebelumnya Bu. Yang minggu sebelumnya itu kan saya nggak ada PPT. Kemarin kan saya bagikan linknya langsung dari tadi itu. Kalian mau dibikinkan PPT, apa cukup link ke modulnya tadi? Sama PPT Bu, mungkin biar lebih simpel dan enak dipahami. Oke. Nanti saya upload. Saya ini dulu berarti ya, saya buat PT-nya dulu biar kalian ngerti, terus saya upload. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan lupa absen. Kalau nggak ada, saya pamit. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Bu.